Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Zikri, NIM 2381130153, berasal dari lokal A4, mata kuliah ilmu hadis. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Ansarullah. Kali ini di video ini saya menjelaskan tentang apa itu hadis. Di dalam kitab Taisir Mustalah Hadis dijelaskan bahwa hadis menurut bahasa adalah al-jadid. Hadis adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang baru datang. Sedangkan menurut istilah adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Jadi seluruh yang berasal dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, takrir Nabi, ketetapan Nabi maupun sifat Nabi, itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah definisi hadis. Secara garis besar, hadis terbagi 4 bagi. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Yang keempat, hadis palsu atau hadis maudhu. Hadis sahih ini adalah hadis yang sangat kuat tingkatannya. Yang paling pertama adalah hadis sahih. Tingkatan yang agak di bawah adalah hadis hasan, dan di bawahnya lagi adalah hadis dhaif. Dan yang sangat di bawah sekali, artian kata bukan hadis, adalah hadis palsu, hadis yang diada-adakan oleh segolongan manusia. Hadis sahih sesuai yang dikatakan oleh syair Baikuni adalah awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yashuza aw yu'al yarwihi adun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. Maka hadis sahih itu adalah hadis yang paling memenuhi kriteria kesahihan. Yang pertama, sanadnya sambung menyambung dan tidak ada putus. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat dhabit. Yang keempat, tidak adanya janggal atau syadz dalam periwayatan tersebut. Yang kelima, terhindar dari ilat dan cacat maupun yang lain. Yang keenam, adanya mutabaqah dan syawahid ketika dibutuhkan. Jadi itulah kriteria dari hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya. Sedangkan hadis hasan yang kedua dijelaskan oleh syair Baikuni, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Jadi hadis hasan ini hampir mencapai derajat kesahihan, tetapi dia kurang di dobitnya sedikit. Maka ketika kurang sedikit, maka dia belum sampai ke derajat sahih, tetapi hanya di level hadis hasan. Selanjutnya hadis yang dhaif. Hadis dhaif dijelaskan wa kullu ma an rutsbatil husni qasur wa huwa dhaifu fa huwa aksaman qasur. Jadi hadis dhaif ini adalah yang paling banyak kekurangannya, yang paling tidak memenuhi kriteria kesahihan. Dan yang terakhir, hadis maudhu adalah hadis palsu. Hadis yang bukan berasal dari Nabi, tetapi hanya diada-adakan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk bisa jadi hanya sekedar memberi motivasi atau yang lain-lain. Yang pada dasarnya hadis maudhu itu bukan yang dari Nabi, tetapi dari selain Nabi. Bisa jadi sekelompok orang yang mengada-adakan tentang berita tersebut, tentang perkataan tersebut. Di sini kenapa dinamakan masih dengan hadis maudhu? Kenapa dinamakan dengan hadis palsu? Seolah-olah ini ada kejanggalan.
padahal dia bukan hadis, dimasukkan di situ nama lafaz hadis, dan setelahnya dikasih juga lafaz maudhu, palsu. Kenapa tujuan diadakan hadis? Supaya ini menjadi kejelasan untuk banyak orang. Bisa dianalogikan seperti uang palsu. Kenapa ada namanya uang palsu? Kenapa tidak langsung palsu saja? Karena tujuannya untuk menjelaskan bahwa uang yang ini adalah palsu daripada uang yang sebenarnya. Jadi tujuan peletakan lafaz uang adalah untuk menjelaskan bahwa ini adalah uang palsu dan ini bukanlah uang yang sebenarnya. Begitu pula dengan hadis maudhu. Kenapa ulama masih menggunakan lafaz hadis? Supaya orang-orang bisa mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang diada-adakan, yang pada dasarnya ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.